Kita dengarkan presentasi dari kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok wacana, wanita cantik mempesona. Ulang. Semuanya ke situ. Ayo, peragakan gimana Bu In mau lihat tuh. Malu dia. Kelompok wacana, wanita cantik mempesona. Yes. Boleh. Kami akan merefleksikan kegiatan di Kombel kami terkait dengan aktivitas interaktif di dalam kelas. Hal pertama yang kami lakukan adalah melakukan refleksi awal, yaitu dengan melihat jurnal observasi harian guru. Itu isinya terkait siapa saja siswa-siswa yang merasa bosan, kemudian ngantuk, tidak antusias, kurang percaya diri ketika tampil di depan kelas. Kemudian nilai KKTP di bawah KKTP itu terkait nilai sumatif hariannya. Kemudian terkait gaya belajar beda itu dari asesmen diagnostik non kognitif. Jadi kami melihat refleksi awal dari 3 ini untuk melihat bagaimana sikap dan perilaku peserta didik di dalam kelas. Setelah kami melakukan refleksi awal dengan mengidentifikasi masalah-masalah atau kekurangan di dalam pembelajaran, mengapa tidak interaktif. Kemudian kami merenungkan hasil yang akan dicapai dalam Kombel tersebut dalam pembelajaran nantinya, yaitu peserta didik antusias di dalam kelas, berani berpendapat, kemudian semua murid mencapai tujuan pembelajarannya, semua murid terlibat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Setelah kami mendapatkan hasil yang diharapkan, kami mulai melakukan perencanaan. Perencanaannya dimulai dengan pemilihan media atau model pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan gaya belajar anak tentunya, yang sekiranya dengan media atau model tersebut bisa membawa anak menjadi interaktif. Kemudian setelah melakukan pemilihan model, kami juga menyelipkan kegiatan PSE dalam modul ajarnya. Biasa kami ice breaking agar anak merasa tidak bosan di dalam kelas. Kemudian merancang modul ajar terdiferensiasi. Karena kan sebelumnya direfleksi kita sudah menemukan apa saja gaya belajar anak, jadi kita usahakan untuk membuat modul ajar terdiferensiasi. Setelah melakukan perencanaan, kami melakukan implementasi di dalam kelas, yaitu terkait dengan penggunaan media sesuai gaya belajar anak. Jadi bisa menggunakan media proyektor, kemudian video, LKPD, atau yang lainnya. Membuat modul terdiferensiasi, memanfaatkan lingkungan sekitar. Biasanya kalau untuk IPA kita bisa melakukan di lab, untuk bahasa Indonesia bisa melakukan di perpustakaan atau lingkungan sekitar yang menunjang pembelajaran atau materi yang saat itu sedang diajarkan. Setelah melakukan implementasi, akan ada evaluasi dari kegiatan, yaitu adanya peningkatan terlihat dari 24 orang, 19 orangnya sudah interaktif di dalam kelas. Itu hal positifnya. Tetapi ada juga hal negatif yang kami temukan ketika kami melakukan kegiatan itu, yaitu adanya siswa yang tidak suka dengan metode PSE. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu cermati, meskipun kita menggunakan ice breaking di dalam kelas, itu ternyata anak yang malas melakukan ice breaking itu bukan karena dia memang malas, tapi secara naluri ya, dia tidak suka dengan metode PSE. Jadi mungkin dia lebih suka menggunakan metode yang ya seperti biasa, pembelajaran saja tanpa melakukan ice breaking. Baik, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan refleksi atau siklus inquiry yang ada di Kombel terkait dengan aktivitas interaktif di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oh, hebat ya. Di kertas sticky note-nya nanti hasilnya ditempelkan di, misalnya tadi kelompok wacana, misalkan Bapak Ibu misalnya tanggapan ataupun refleksinya untuk kelompok wacana, nanti begitu ya. Kelompok lainnya juga seperti itu. Oke, ini sudah
siklusnya sudah kan pada saat pelaksanaan nih penggunaan media sesuai dengan gaya belajar, adakah kendala pada saat melaksanakan ini? Misalnya kendalanya apa? Ya, itu kan kita nggak tahu nanti pada saat implementasi yang Bapak Ibu kerjakan di lapangan, apakah nanti sesuaikah dengan yang sudah kita rencanakan ini? Ya, kalau dia tidak sesuai, ya, misalnya kendalanya apa, itu catat di bagian evaluasi, ya. Cuman yang perlu diperhatikan untuk siklus ini nantinya, yang ini tadi, seandainya walaupun tadi ada kendala di sini, akan tetapi ini bisa mencapai nih hasil yang diharapkan. Artinya itu tidak jadi masalah, ya enggak? Ya. Nah, tapi kalau seandainya kendala tadi mempengaruhi hasil yang diharapkan, itu menjadi catatan Bapak Ibu di evaluasi. Nah, hasil evaluasi ini kalau dia dirasa masih belum maksimal menurut Bapak Ibu di dalam Kombel, ya, apakah mau dilanjutkan kembali menjadi satu siklus lagi misalnya, ataukah nanti sudah cukup sampai di sini selesai? Artinya sudah mencapai hal yang diharapkan, ya. Kalau sudah mencapai hal yang diharapkan, Bapak Ibu bisa mengganti dengan topik yang lain, begitu ya, dengan siklus yang seperti ini, ya. Karena mungkin ya yang terjadi di lapangan mungkin tidak bisa dalam satu siklus, seperti yang disampaikan oleh Bu Guri. Ini pakai PSE, ice breaking. Oh, ternyata pada saat ice breaking justru tidak menimbulkan interaktif, atau interaktif yang diharapkan bukan yang Bapak Ibu inginkan. Anak-anak aktif tapi aur-auran istilahnya, bukan aktif yang dalam pembelajaran misalnya, ya. Nah, nanti berarti di evaluasinya dicatat, ya, menjadi catatan Bapak Ibu untuk merencanakan kembali siklus yang kedua nanti. Begitu terus Bapak Ibu, ya. Oke, kelompok wacana wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore untuk kita semua. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kelompok 3-nya dengan nama 3 Yes, begitu ya. Yes-nya 3 kali. Yes, yes, yes. Ayo, gimana ayah-ayah? Oke, yel-yelnya Panika kata. Siapa kita? Kelompok 3. Yes, yes, yes. Luar biasa. Luar biasa, ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Untuk kelompok 3 kami mengambil topik tentang Kombel kita yang kemarin, yaitu refleksi raport pendidikan UPTD SMP Negeri 3 Bangka. Nah, untuk indikatornya yaitu pada kualitas pembelajaran. Baik, untuk tahap yang pertama yaitu refleksi. Nah, di sini kami mengidentifikasi berupa kendala yang muncul. Di situ tentang penguatan karakter siswa yang belum optimal, kemudian lingkungan belajar yang belum kondusif. Kemudian untuk perilaku siswanya masih ribut, ya, siswa masih ribut di dalam kelas. Penggunaan bahasa dalam keseharian kurang baik, siswa belum sepenuhnya menyadari. Jadi pada saat ini hal yang kami lakukan yaitu menerapkan kebiasaan baik di sekolah, kegiatan-kegiatan literasi. Ini saya cukupkan saja, ya. Apabila salah atau mungkin kurang pas, belum sesuai dengan yang kemarin mungkin, ya, ada penyimpangan, kami berempat mohon maaf, mohon dimaafkan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Pada saat Bapak Ibu mau melakukan evaluasi, Bapak Ibu kan mau lihat tuh ketercapaian dari hal yang diharapkan. Bagaimana Bapak Ibu mengukurnya? Itu sudah tercapai atau belum? Jadi Bapak Ibu harus membuat instrumen ketercapaiannya,
ya. Misalnya lebih bagus lagi kalau misal dibuat tabel, misalnya seperti tabel instrumen evaluasi. Jadi pada saat kegiatan evaluasi tinggal centang-centang saja Bapak Ibu. Oh ini sudah, ini belum, ini sudah, ini belum. Misal nih dari mana tadi ya? Siswa ribut di dalam kelas, penggunaan bahasa seharian. Hal yang diharapkannya apa? Memiliki profil pelajar Pancasila. Oke, sampai Labu ba la bu ba labu ba labu ba lancar bulat bahagia. Oke, ibu semuanya menyampaikan hasil diskusi kami tentang topik global Pentaba sesuai dengan perencanaan apapun yang inquiry ya, inquiry yang mana ada sesi awal, ada harapan, perencanaan, intensi dan evaluasi. Dalam di sini kami dimulai dari sesi awal karena tadi ibu mengatakan bahwa untuk sesi awal itu adalah pilih suatu hal yang urgent, yang urgent yang mungkin menjadi kendala untuk kita masih menjadi kendala. Kami ada pilih 3 hal yang sangat urgent bagi kami, menurut kami merasa itu urgent. Yang pertama, kita didik tidak termotivasi belajar, karena masih banyak ada siswa yang mungkin tidak termotivasi belajar. Nanti Bapak Ibu sudah juga pernah melakukan itu. Yang kedua, peserta didik sulit memahami materi pembelajaran. Itu ditemukan oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga, peserta didik masih melakukan hal-hal yang tidak semestinya, baik lisan, sikap maupun tindakan. Jadi 3 hal ini yang bagi kami merasa itu sangat urgent, akan mempengaruhi bagaimana nanti peningkatan dari perbaikan pembelajaran kita. Harapan, harapannya apa tadi? Hasil yang hal yang diharapkan itu kita dengan harapan. Yang pertama, peserta didik semangat belajar dan hadir penuh dalam pembelajaran karena sebelum tidak termotivasi, jadi pasti ada yang bolos, ada yang tidak mau sekolah. Yang kedua, ketika hasil belajar peserta didik meningkat, karena tadi sulit tapi belum meningkat, tapi karena tidak mudah nanti insya Allah hasil belajar peserta didik meningkat. Yang ketiga, peserta didik berpikir dan berperilaku positif, yang awalnya tadi melakukan tindakan tidak positif. Perencanaan, jadi kalau sudah diskusi pertama. Untuk yang pertama, membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan, baik ada SPK ataupun langkah-langkah dari PSE atau pendidikan sosial emosional. Yang kedua, yang B, merancang media pembelajaran yang menarik. Yang mana kedua ini kami rasa itu cocok untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, untuk hal yang kedua untuk sulit memahami tadi, kami merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yang mana termasuk adalah pembelajaran diferensiasi. Yang B, merancang asesmen dan minat bakat tadi atau sama diagnostik. kelompok Labuba ya. Tepuk tangan dong untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, tetap semangat Bapak Ibu ya. Memperkenalkan kami dari Angkasa 111 Unsur. Yang pernah kita bahas di komunitas belajar kita. Yang pertama di refleksi awalnya, berdasarkan dari beberapa jurnal harian yang sudah Bapak Ibu guru lakukan, terdapat hampir sama sebenarnya Bu, motivasi belajar siswa yang belum maksimal. Kemudian ditemukan beberapa peserta didik yang kurang fokus atau asik dengan aktivitasnya sendiri. Dan terakhir, kondisi lingkungan belajar yang mendukung aktivitas pembelajaran yang kurang maksimal. Terutama mungkin di pembelajaran PJOK tadi mungkin disampaikan Pak Upin di waktunya siang, jadi kondisinya tidak maksimal. Nah, dari refleksi awal ini hasil yang akan diharapkan itu yang pastinya pertama peserta didik termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian peserta didik mengikuti pembelajaran aktif, antusias dan menyenangkan. Jadi kami belum berproses pada hasil, tapi lebih menekankan kepada bagaimana pembelajaran itu lebih aktif, antusias dan menyenangkan bagi
peserta didik. Nah, dari hasil yang diharapkan, maaf Bapak Ibu ya, tulisannya kecil. Ini spesial dari Ibu Geges. Perencanaannya yang pertama, menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif seperti Quizzes, Kahoot, Wordwall atau yang lainnya. Membuat modul belajar terdiferensiasi yang memenuhi gaya, minat, dan kebutuhan belajar peserta didik. Mengkondisikan lingkungan belajar peserta didik senyaman dan menyenangkan mungkin. Ya, kepastinya adalah berhasilnya hasil yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan, akan tetapi belum maksimal, terutama dalam penggunaan aplikasi pembelajaran di kelompok angkasa. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mungkin saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Nah, tuh kerja kelompoknya. Tim modal berhubung proyektor kita tidak nyala, Bapak Ibu tunjukin satu tes contoh tes multimodal di dalam ruangan ini. Silakan. Pak Hamdi, silakan. Nanti Pak Ki. Pak Hamdi dulu. Ini. Oke. Pak Ki mana? Sama sebenarnya yang ini itu tuh. Yang Tuh. sudah dibuat tadi. Oh ini. Iya. Ini. Silakan. Iya. Yo, lucu deh. Yo, lanjut Pak Ki. Sip. Multimodal bisa dilihat di slide itu adalah teks yang disajikan melalui perpaduan mode antara teks tulis ya, visual atau gambar, kemudian lisan, audio, dan video atau gambar bergerak. Coba kita lihat, ini multimodal atau dua? Sudah? Hanya dua? Ada lagi satu materi yang di bawah itu Bapak Ibu, spasial namanya. Apa itu spasial di sana? Spasial pengaturan tata letak ruang. Jadi nih dia nulisnya di sini, ya enggak? Kemudian ada apa ini namanya Pak? Rumah-rumah lah ya. Pagar. Oh pagar. Saya kira rumah tadi ya. Ini ada pagar. Terus ini apa? Lampu punya ini ya. Oh ya. Terus ini apa ini Pak? Guru-gurunya. Oh ini bapak gurunya. Ini ibu gurunya ya. Oke. Ya. Bulat ya. Nah, itu spasial Bapak Ibu sudah di tiga ya. Ada lagi kan? Ada buat satu bacaan multimodal menggunakan yang ada saja ya. Pakai kertas plano, pakai spidol, pakai apa sih? 15 menit cukup ya. Oke, gak usah banyak-banyak, gak usah terlalu yang kompleks, minimal terserah mau visual, spasial, linguistik misalnya, atau mau ditambahin gesture, bisa nggak? Di dalam bahan ini dibikin gesture. Nah, kecilin nggak Bu Wahyu? Sinyal. Itu branchnya. Kayaknya benar salah. Jelek loh. CD ya, nanti cari aja di web itu Bu, boleh nggak kami ambil langsung buahnya? Ini buah nipah nih Bapak Ibu. Nih. Pernah nih ada buah nipah? Ini juga bagus. Siapa yang gambar? Kita calon guru seni budaya yang Oh, nah alih profesi berarti ya. apa ini? Sejak di sini saya tidak tahu yang kita. Jiwanya tidak sehat. Jadi kan Kamila Surya
Ini apa ini Pak? Ular. Oh ular. Makanan sederhana. Ini katak. Pasti pakai yang bikin dong. Mas, Yang mana, Bu? ularnya Pak, pendek Pak. Anaknya Itu benar. Oh, luar biasa ya semangatnya ini. Baik Bapak Ibu, sudah membuat bacaan multimodal. Silakan nanti dipraktekkan di kelasnya masing-masing ya. Untuk berbagai mata pelajaran ini bisa digunakan ya Bapak Ibu ya. Semua mapel bisa menggunakan metode atau strategi bacaan multimodal ya. Oke, sekarang kita ke refleksi Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan di sticky note-nya ya. Perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini dengan menggunakan emoticon ya. Kalau perasaan menggunakan emoticon, silakan tuliskan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini ya. Di sticky note-nya saja. Besar peluangnya Bapak Ibu. Aku mau. Silakan Bu Febri. Satu aja. Oke, bebas lah, mau ini boleh. Ternyata bukan. Oke, satu lagi. Oke. Kemudian cara membuat teks multimodal dalam pembelajaran. Ya, sip ya. Kemudian GG Noval, cukup sekian dari saya ya. Saya senang sekali nih Bapak Ibu bisa berjumpa silaturahmi dengan Bapak Ibu dari SMP 3 Bakam ya. Semoga ini bukan pertemuan yang terakhir. Jadi saya harap kita tetap bersilaturahmi. Kalau main ke Pangkal Pinang, rumah saya di KC, di perumahan Jasmine. Jadi kalau dari sini sebelum jembatan KC itu belok kanan ya, masih tanah kuning tuh, masuk aja ke dalam, nanti ada perumahan di dalam, tanya aja. Indah sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berjumpa, silaturahmi, berbagi dengan teman-teman di sini. Luar biasa, teman-teman di sini semangatnya tetap dijaga ya. Insya Allah sekolah ini akan jadi sekolah yang saya yakin lah kalau Bapak Ibu gurunya seperti ini. Maju terus ya, kedepannya dapat terus apa itu namanya boskin ya enggak ya. Yang jelas buat peserta didiknya Bapak Ibu tetap semangat ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan dulu. Kalau berkait bikin tunjangannya 11 sampai 15. Apakah Pertama, pas di mobil dikasih keterangan bahwa iya, yang satu ini kan asli, yang editannya. tapi tidak sampai
Tak minum.